Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh berikan salam di kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yes. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, mau meninggikan Tuhan sebab Tuhan kita luar biasa. Mari satu hati kita berdoa. Kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebab Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami Tuhan. Kami boleh merasakan dan menikmati penyertaan pemeliharaan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu memuji, menyembah Engkau lebih lagi. Mari yang siap memuji, menyembah Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan kita yang hebat, dahsyat, luar biasa. Oh, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sampai dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Oh, haleluya. Katakan tiada yang lain Tuhan. Yes, amin. Hanya Kau Tuhan. Oh, selama-lamanya tetap Engkau Allah atas kami Tuhan. Walau dunia semua bergoncang, katakan tak tergoyahkan. Yes, amin. Haleluya. Kau tetap Allah. Satu suara katakan, ku sembah, ku sembah. Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau Tuhan. Selama-lamanya. Boleh sambil bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan kita. Kerajaannya tak tergoncangkan, katakan haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah. Oh, dunia semua bergoncang, katakan tak tergoyahkan. Amin. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Amin. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan kami. Selama-lamanya Engkau kami sembah. Walau dunia bergoncang, walau dunia berubah, Tuhan kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tetap Allah dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Yes, haleluya. Oh, ya Rabba, syara Rabba, ya Rabba. Sembah Dia, sembah Dia. Ku sembah, ku sembah. We worship You, Jesus. We worship You, Jesus. Hallelujah.
hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Hati kami, mulut kami mau terus memuji, memuliakan Engkau. Sebab kami kagum akan Engkau. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Ya Rabasyara Labatakara Labayara Labasyara. Mari Bapak Ibu, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tinggikan Dia. Yes Lord, haleluya. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. I stand in awe of you. Best the church say, I stand. Yes, Lord. Kami kagum Engkau Tuhan. Kami kagum Engkau Tuhan. Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak terima penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Yes. Oh you bersama surga. Kami berdiri di tempat ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Mengangkat tangan kami, membawa suara kami. Yes, amen. We love you. I stand, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala hormat pujian bagimu. We love you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe. Boleh sambil bertepuk tangan di atas kepala, come on. Sungguh kami kagum Engkau Tuhan. Perbuatanmu dahsyat, perbuatanmu ajaib Tuhan. Holy God, yeah, amen. My praise, I stand in awe of you. Boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama surga. I pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Amen. Katakan lagi amin. Sebab Tuhan kita pembela kita, Tuhan sumber kekuatan kita. Come on. Puji Dia, haleluya. Yeah. Mari bertepuk tangan bersama-sama boleh yuk. Yes, haleluya. Oh. Katakan lagu ini. Yes.
depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Yang percaya boleh katakan, hidup rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji, katakan Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang katakan lagi yo. Gunung batu dan keselam, katakan kuat tanganmu, perlindunganku. Sumber kemenanganku, amin. Sumber kemenangan kita hanya Tuhan, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Katakan lagi, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Tuhan, amin. Dengan iman katakan takkan pernah goyah Tuhan. Kami percaya, ini iman kami Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Oh, semuanya Engkau. Haleluya. Dan keselamatan, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah. Lagi dengan bangga katakan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, perlindunganku, sumber kemenanganku. Tuhan kekuatan kami, Tuhan perlindungan kami. Oh, haleluya. Yang percaya boleh bertepuk tangan sama-sama ya. Thank you Jesus. Satu suara katakan, Allah kuatku, kembang gunung batu kami, keselamatan kami, ya. Perlindunganku, lagi serukan ya. Kebanggaanku, haleluya. Kuat tanganmu, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Katakan sumber kemenangan. Lagi serukan, sumber kemenanganku. Yes, haleluya. Saya mau dengar suara-suara umat yang lebih dari pemenang, katakan yeay. Haleluya, sebab kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya. Ya, haleluya, sama-sama tepuk tangan dibagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kau ada dalam hidup kami. Kau yang hidup di dalamku. Dengan iman katakan yes.
percaya kita punya Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang beriman katakan, ku hidup karena percaya Kau berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Menyanyikan dengan iman-Mu, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, sebab seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar,
Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Kau terus limpahkan buat kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga karena kesempatan ini kami boleh miliki. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami rasakan ketika kami bangun pagi hari ini. Ajari kami terus untuk terus mengucap syukur, berterima kasih karena pertolongan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Dan hari ini biarlah ketika kami mendengarkan firman-Mu, pakai setiap hati kami, supaya kami tetap memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini kiranya dapat memberitakan kebenaran-Mu sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Selamat siang. Selamat berjumpa. Saya baru sekali ini datang ke sini, belum berjumpa sebelumnya. Tapi paling tidak izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eliasar Sutopo. Saat ini saya melayani di Gereja Tuhan di GBT Aletheia di Surabaya dan juga STT Tabernakel yang ada di Lawang. Dan bersyukur pada Tuhan, kesempatan kali ini pun juga saya menyampaikan salam sayang dari Bapak Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Tabernakel, ya, Pendeta Dr. Henok Sutopo, dan kita semua kiranya semua diberkati oleh Tuhan lewat ibadah ini, ya, puji Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat, dan saya akan memberi judul, apakah aku cukup kuat? Apakah aku cukup kuat? Ketika apa ini? Cukup kuat ketika berhadapan dengan keraguan, berhadapan dengan kekecewaan, ya. Seringkali manusia hidup dengan keraguan. Manusia hidup dengan kekecewaan yang mendalam. Manusia hidup dengan kepahitan-kepahitan. Betul ya Bapak Ibu ya? Apalagi kalau sudah berelasi sama orang, ngobrol sama orang, gak cocokan sedikit aja. Wah, kamu beda dengan saya. Lebih baik saya tidak berbicara dengan Anda. Wah, ya. Langsung gak cocok. Begitu gak cocok, langsung putus hubungan, begitu ya. Ragu akhirnya ngomong sama orang, ragu ngomong sama sesama kita, atau mungkin keluarga kita, kalau sudah beda, susah ngomongnya, begitu ya. Lebih baik gak ngomong, begitu. Kepahitan ini itu akan terus membuat kita semakin terjun bebas ke dalamnya kalau kita nggak bereskan, Bapak Ibu. Dan Mazmur 100 ayat yang keempat ini berbicara, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, apa kaitannya apa kaitan eratnya antara pintu gerbang yang dimaksudkan di dalam Mazmur 100 ayat yang keempat ini dengan keraguan dan kekecewaannya manusia? Pintu gerbang ini digambarkan sebagai tempat transformasi, ada perubahan sikap, ada perubahan hidup. Ketika seseorang dari tempat asalnya melewati pintu gerbang, pasti ada sesuatu suasana yang berbeda. Kondisi, tempat, lokasi, TKP kalau orang ngomong ya, berbeda. Kalau saya bertempat di Lawang ya, Lawang itu adalah kecamatan, tempat tinggal saya. Dari saya kecil sampai saya dewasa, semua pengalaman hidup ada di sana, begitu ya. Di Lawang itu kecamatan, dan terus kemudian kalau saya berpindah tempat
atau pergi ke Malang, suasana kota sudah berbeda. Lawang yang tadinya kota lewatan doang ya, yang kalau orang mau dari Malang ke Surabaya selalu lewat Lawang seperti itu. Nah, Lawang ini kota lewatan aja. Orang hanya taunya Malang atau Surabaya, betul ya? Lawang ada yang tahu, malah ada yang nangkep Lawang Sewu. Wow, bedo. Ya kan? Lawang Sewu itu di Semarang. Bukan di Jawa Timur begitu. Nah, Lawang ini hanya kota lewatan saja, yang ya kecamatan dingin, yang terkenal adalah pasar lawangnya, rame karena macet begitu. Terus makanan yang favorit adalah bakso. Wah itu ya, bakso pecel. Tapi pecelnya juga adopsi dari Madiun, dari Blitar begitu ya. Tapi enak-enak. Nanti kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Lawang, saya traktir ya. Tapi buat apa juga ya, mau ke Lawang ngapain begitu kan, nggak ada wisatanya. Paling yang terkenal mungkin kebun teh aja begitu. Dan kalau saya dari Lawang ke Malang, suasana langsung beda. Oh, Malang sudah agak ramai dikit, ada kota, ada mallnya, ada plasanya. Lawang nggak ada, pasar doang begitu kan. Begitu saya ke Surabaya, beda lagi. Wah, orang-orangnya beda. Terus kemudian logatnya juga mulai beda. Meskipun Lawang Surabaya agak mirip-mirip, tapi kalau Surabaya itu biasanya terkenal dengan Jawa kotor, Jawa kasar begitu ya. Kasar, lebih suka ngomong kon-kon begitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Kalau ngomong kamu itu ngomongnya kon-kon gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Suasananya berbeda. Dan pintu gerbang ini diartikan sebagai ketika bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk masuk melalui pintu gerbang dengan sebuah ucapan syukur, artinya ucapan syukur ini harus menjadi sebuah penangkal kepahitan. Artinya ada sebuah perubahan yang signifikan dari yang tempat yang A, begitu masuk pintu gerbang, suasana hati itu sudah langsung beda. Ketika kita memasuki pintu gerbang ini harus ada sebuah perbedaan yang mencolok antara dunia luar dengan pelataran bait suci Allah. Kita ini masuk ke dalam ibadah. Nah, Bapak Ibu tadi masuk ke dalam ibadah, suasana ibadah ketika puji-pujian kan berbeda ya dengan waktu ketika kita di luar, betul ya? Di luar mungkin ketika kita sudah dipotong-potong orang mangkel. Bahasa Indonesianya mungkin gedek gitu ya, bukan gedek juga ya bahasa Indonesia apa ya? Kesel. Nah, mohon maaf saya memang orang Jawa jadi ya bahasanya itu pasti akan seputar-putar sana begitu. Dipotong orang, sekali masih nggak apa-apa ya. 2 kali dipotong orang, ini mau ke gereja loh padahal ya. Begitu masuk ke gereja suasananya udah, wah tenang. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita sudah berada di situasi yang berbeda dan ketika kita mau menyembah Tuhan, pujian syukur itu yang harus memberikan kita sukacita yang baru. Dan pintu gerbang, boleh di slide berikutnya. Nah ini ya, sama seperti ketika kita memasuki pintu gerbang tol. Kalau di tol sih mungkin ya jalannya sama-sama aja, tapi begitu kita masuk ke kotanya, pasti akan berbeda situasi, berbeda orangnya. Makanya tol itu banyak dibikin ya sekarang ini ya. Dari Surabaya ke Jakarta, terus kemudian yang di Sumatera juga dibuat, di Papua juga dibuat, untuk menghubungkan satu kota dengan yang lainnya, begitu. Yang sebenarnya ada perbedaan, budayanya berbeda, gaya bahasanya berbeda, logatnya, terus kemudian gaya bicara juga beda, sikapnya juga berbeda. Orang Jawa Timur dengan orang Jawa Tengah terhubung tol kan, pintu gerbang sampai akhirnya kita berada di sebuah tempat yang berbeda dari yang seharusnya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pintu gerbang inilah yang dimaksudkan
dan menjadi konteks utamanya buat kita bahwa ketika kita masuk ke dalam pelatarannya bait suci Allah, yang harus ada adalah ucapan syukur, sukacita, damai sejahtera. Dan itulah yang harus menjadi bagian kita. Keraguan dan kekecewaan. Nah, ini manusia seringkali berada di dalamnya. Ragu untuk mulai sesuatu. Ragu untuk, kalau yang anak-anak muda, ragu untuk kenalan sama cewek. Waduh. Apalagi kalau ceweknya ini mulai ditaksir. Wah, ya kan? Langsung, padahal belum ngapa-ngapain. Sudah ini dulu, takut-takut dulu, ragu begitu ya. Padahal kalau dia berani, mungkin cewek itu akan melihat, wah ini patut diperjuangkan istilahnya begitu ya. Tapi enggak tahu nanti bagaimana setelah kenalan dan seterusnya ya. Tapi banyak orang merasa ragu. Ragu untuk melamar kerja, ragu untuk punya kehidupan berumah tangga, ragu untuk melayani Tuhan. Saya yakin kakak-kakak yang tadi ada di depan ini melayani Tuhan, itu tentu saja kalau pas pertama kalinya itu ya, pernah merasakan enggak bagaimana suasana hatinya? Pasti ada ketakutan-ketakutan. Waduh, aku takut nih nanti misalnya salah nyanyi, suara fales, lalu apalagi ya, kostumnya salah, kostumnya salah. Semua pakai putih, kita hitam sendiri. Semua pakai hitam, kita abu-abu sendiri. Semua merah, kita hijau. Waduh, ya. Salah kostum, takut dalam ketakutan-ketakutan tersendiri. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu yang selalu akan dialami oleh manusia. Apalagi kalau setiap kita, manusia yang hidup di dalam dunia ini, tidak pernah melibatkan Tuhan. Manusia yang hidupnya di dalam dunia harus sepenuhnya melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Karena tanpa Tuhan artinya itu tanpa harapan, tanpa kepastian, tanpa pengalaman yang mungkin di luar bayangan kita begitu ya. Berdoa dan berusaha keras untuk sebuah harapan, tetapi kemudian ternyata hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Ya, itu membuat kita ragu juga. Mengharapkan perubahan dalam hidup, misalnya kesembuhan, pekerjaan atau hubungan tertentu. Tetapi kenyataannya tidak ada perubahan. Membuat kita kecewa. Sebuah ketidakpastian akan masa depan kita juga akan membuat kita ini semakin ragu. Aduh, nanti kalau 5 tahun ke depan bagaimana ya? Kehidupan saya apakah bisa lebih berhasil dari hari ini ya? 10 tahun lagi nanti anak saya bagaimana ya? Kira-kira mereka mau sekolah di mana? Biaya sekolah hari ini beda dengan biaya sekolah kemudian hari. Ya, hari ini mungkin cuman 500.000. Di 10 tahun lagi ketika anak kita mulai mungkin masuk kelas SMP dan seterusnya, itu enggak bisa 500.000. Malah dilokno orang ya kan. Bisa jutaan, bisa puluhan juta dan seterusnya. Perubahan-perubahan seperti ini yang membuat kita ini semakin ragu. Bisa enggak saya ini melalui itu semua? Kembali ke judul yang tadi, apakah aku cukup kuat dengan keraguan-keraguan seperti ini? Apakah aku cukup kuat dengan kekecewaan yang mungkin akan terus-menerus datang dalam hidupku? Tuhan juga memerintahkan kita sebagai orang yang percaya untuk memiliki ucapan syukur sebagai gaya hidup kita. Perubahan pasti akan terjadi, kekecewaan, ketakutan mungkin pasti akan kita alami. Tetapi apakah kita bisa menempatkan ucapan syukur itu sebagai kekuatan kita? Karena kalau kita bisa menempatkan kekuatan kita dengan ucapan syukur itu, maka kita bisa melewati keraguan, kita bisa melewati kekecewaan yang ada. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita menghadapi
keraguan dan kekecewaan itu. Yang pertama, kita harus bisa mengakui diri bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang memang punya kekuatan, tapi tidak dipungkiri bahwa kekuatan kita ini tetap ada batasnya, betul ya Bapak Ibu? Kalau kita ini masih muda, masih prima istilahnya begitu ya, berlari aja cepat. Tapi kalau sudah mulai umur 30 ke atas, pasti akan melambat. Umur 80 sekian, syukur-syukur kalau masih hidup ya Bapak Ibu. Nggak mungkin kita lari, betul ya? Kita larinya bagaimana? Pikiran kita yang lari kemana-mana. Kita nggak mungkin lari kalau kalau umur kita sudah mulai menua, dan kita harus menyadari bahwa itu adalah bagian alami yang dialami oleh manusia. Itu adalah bagian alami dari pengalaman kita sebagai manusia. Keterbatasan itulah yang harus menjadi sebuah kesadaran kita. Markus 9 ayat yang ke-24. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bapak Ibu, ini adalah sebuah kontras kalimat ya, betul ya. Ngomongnya aku percaya, lewat mulutnya dia ngomong aku percaya, tapi sebenarnya dalam dirinya bergejolak sebenarnya. Aku ini gak percaya. Tuhan tolong aku supaya aku ini percaya. Teriakannya percaya. Tapi aku sebenarnya dalam hati ini kayak gak enak ini. Ada sesuatu yang mengganjal. Benar ya Bapak Ibu merasakan ini ya. Kita ngomong baik sama orang, tapi di belakangnya ngedumel begitu ya. Apa ya? Menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya yang terucap itu baik, tetapi di dalam hati itu busuk. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami itu? Terpaksa harus baik sama orang karena mungkin reputasi kita, karena mungkin jabatan kita, karena mungkin sebuah penghargaan yang bisa kita terima, ngomongnya selalu baik, tapi ternyata di belakangnya, wah. Keraguan bisa hadir bahkan di dalam hati orang beriman Bapak Ibu. Kita sampai hari ini, sampai detik ini apakah meyakini bahwa kita ini adalah orang beriman? Betul ya? Yakin ya Bapak Ibu, kita ini orang beriman. Tapi masihkah ada keraguan dalam hidup kita? Apapun itu, keraguan ketika kita menjalani kehidupan, keraguan ikut Kristus itu bagaimana, berat enggak ya? Waduh, pasti masih ada. Dan ayah anak yang sakit ini mengakui imannya, tetapi juga mengakui bahwa dia ragu. Tetapi yang kita harus tekankan di sini adalah Yesus tidak menolaknya. Yesus menolongnya. Dan kita harus sadar ketika kita mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, percayalah bahwa Yesus itu juga menolong. Yesus tidak pernah menolak kita, asalkan kita ini mau datang dengan hati yang bersyukur, datang dengan hati yang rendah di hadapan Tuhan, datang dengan kekudusan hati, datang dengan kemurnian hati, supaya kita ditolongnya Tuhan. Mazmur 13 ayat yang kedua dan 3. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Nah, pemazmur di sini mengungkapkan kekecewaan dan kepedihannya itu kepada Tuhan. Bukan berarti kita sebagai orang percaya ini gak bisa mengungkapkan kekecewaan ataupun kepedihan kita kepada Tuhan. Bukan.
Tapi dia tetap menunjukkan bahwa perasaan ini adalah bagian yang dialami oleh manusia. Dan itu wajar sebenarnya. Bahwa Yesus pun ketika dia sebelum disalib, dia merasakan kepedihan hati yang luar biasa. Dia berdoa sama Tuhan di Taman Getsemani, betul ya Bapak Ibu? Dia punya kepedihan itu yang kita juga bisa rasakan sebagai manusia. Yesus itu memang 100% Allah dan juga 100% manusia. Dia bisa melakukan apa yang manusia mungkin gak bisa lakukan. Tapi dia juga manusia yang bisa merasakan kepedihan. Dia juga bisa merasakan kemarahan. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita pun bukan artinya menjadi orang yang percaya itu akhirnya gak boleh sedih, gak boleh pedih, gak boleh pahit, gak boleh kecewa, gak boleh ragu, enggak. Saya gak mengatakan itu. Gak boleh takut tentang sesuatu, enggak. Kita pasti punya ketakutan, kita pasti punya keraguan. Kita pasti punya kekecewaan, tinggal bagaimana kita ini mampu enggak menempatkan kuasa Tuhan dalam hati kita supaya kita ini menjadi kuat, bergantung sama Tuhan. Selama kita angkat tangan untuk bisa melakukan sesuatu. Angkat tangan artinya menyerah ya, betul ya? Angkat tangan tuh berserah, Tuhan itu turun tangan. Tapi kalau kita selalu turun tangan, wah pegang andil terus. Tuhan angkat tangan. Gantian dong. Ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus tahu artinya berserah kepada Tuhan. Angkat tangan. Jangan kita mulai sok punya kekuatan terus kemudian kita turun tangan terus. Nanti Tuhan ada waktunya dia akan angkat tangan, nggak mau pegang lagi, nggak mau urus-urus lagi, nggak mau ikut campur lagi. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan bantuan buat kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan buat kita. Yohanes 20 ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percaya. Bapak Ibu tahu ya ceritanya ini ya, bagaimana ketika Thomas itu enggak percaya Tuhan sudah mati di atas kayu salib, terus kemudian tiba-tiba Yesus itu datang ke Thomas, nunjukin pengorbanannya di atas kayu salib. Ini loh, tanganku berlubang, kakiku berlubang, lambungku ditusuk. Semua ini kunyatakan untuk kamu. Thomas baru percaya. Bapak Ibu, mungkin kita juga seringkali berlaku seperti Thomas ya. Berlaku seperti Thomas pada saat kita baru percaya, ketika kita melihat. Gak apa-apa sebenarnya untuk menjadi orang yang manusiawi. Gak apa-apa sebenarnya untuk menjadi orang yang juga terbatas untuk memahami kebesaran Tuhan lewat salib Kristus. Gak apa-apa. Tapi kalau kita tetap menempatkan Yesus di atas segalanya, kita pasti akan punya kekuatan yang luar biasa. Tuhan kasih hikmat kok untuk orang-orang yang tidak mengerti. Tuhan kasih kepintaran, kecerdasan buat kita kok. Untuk setiap kita yang mengaku diri bahwa kita ini lemah Tuhan. Di dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Paulus mengatakan itu Bapak Ibu. Semakin dia merasa diri lemah di hadapan Tuhan, gak pernah merasa kuat dalam dirinya, Tuhan justru memberikan kekuatan. Tuhan justru memberikan kekuatan yang jauh di luar apa yang dia pernah bayangkan dan pikirkan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa sebenarnya, yang kita juga bisa alami sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi keraguan dan kekecewaan, berbagi dengan orang lain. Nah, saya tadi dititipin pesan sama Pastor James, ya. Kalau di tempat ini juga ada cell group CG Community.
yang diadakan setiap hari apa, Pastor? Rabu jam 7. Nah, jadi Bapak Ibu yang punya waktu, mulailah ikut CG supaya kita semua bisa berakar, bertumbuh, dan didewasakan di dalam firman Tuhan. Ya, nah berbagi dengan orang lain, ini dalam arti ketika kita ini sebagai manusia, mencari dukungan itu sudah pasti. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa hidup sendiri seorang diri di dunia ini. Kalau kita masih merasa bisa sendiri, ya mungkin nggak akan ada orang yang membantu kita. Kalau kita masih merasa bisa sendiri, melakukan ini sendiri, melakukan itu sendiri, apalagi kalau kita sudah mulai berumur, mulai senior begitu ya, kita nggak bisa sendirian ada di dalam rumah. Beberapa waktu lalu saya sempat mendengar sebuah berita yang cukup menyedihkan karena ada sepasang suami istri yang sudah berumur, sudah dikenal dengan opa oma begitu ya. Mereka tinggal di satu rumah tapi nggak ada siapapun di sana. Mereka hidup hanya berdua dan keduanya sudah lemah begitu. Yang kalau nggak salah yang sakit duluan itu omanya, terus opanya juga udah melemah begitu ya. Terus sakit meninggal. Omanya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak telepon siapa, nggak ini siapa, nggak ngabarin ke tetangga dan seterusnya, juga meninggal. Jadi di rumah yang sama baunya itu luar biasa, yang entah opanya atau omanya itu salah satu tidur di kasur dan yang satu ada di lantai karena mungkin sudah jatuh begitu ya. Dan sangat menyedihkan, ditemukannya itu dalam kondisi sudah bau oleh tetangga, oleh juga pihak gereja Katolik waktu itu saya lihatnya, dan mereka sangat sedih sekali begitu menemukan opa oma yang tinggal sendirian tanpa bantuan siapapun. Bapak Ibu, kita perlu dukungan, nggak bisa kita jalan sendiri, nggak bisa kita menanggung kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh keluarga, kita butuh teman, kita butuh komunitas. Dan Ibrani 10 ayat yang ke-24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa persekutuan dengan komunitas iman yang sama adalah sumber dorongan dan kekuatan. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali ketika kita berada di sebuah persekutuan, ada aja orang-orang yang berusaha untuk toksik, betul ya. Ada aja orang-orang yang berusaha untuk nyinyir begitu ya. Ada aja orang-orang yang berusaha, ini kita sedang bertumbuh nih dalam sebuah komunitas. Ada 1-2 orang yang berusaha untuk satir istilahnya begitu ya. Nyinyir kepada setiap kita, nyinyir dengan setiap pertumbuhan rohani kita, nyinyir dengan apapun itu yang kita alami. Dan itu ada. Satu sama lain jadi akhirnya saling fitnah, saling hina. Wah, gara-gara toksik ini. Persekutuan yang sehat harus bisa memperhatikan apakah kita hidup dengan rohani yang sama. Hidup dengan pace yang sama. Pace itu kecepatan melangkah begitu ya istilahnya ya. Kalau kita ada di treadmill, speednya berapa itu namanya pace. Entah mau speed 7, mau speed 8. Nah, kita harus bisa menyamakan langkah kita. Kalau kita nggak sama langkah, nggak sama tujuan, nggak sama pemikiran, nggak sama iman kita, maka yang ada hanyalah kehancuran demi kehancuran. Orang toksik sama lain toksik, sama yang ini juga toksik, sama yang itu juga toksik. Akhirnya persekutuan ini bukan menjadi persekutuan yang sehat.
Ya persekutuan toksik. Bukan relasi-relasi yang sehat, tetapi relasi yang toksik. Bapak Ibu, kita nggak mau itu terjadi dalam komunitas kita. Orang mungkin kepingin diperhatikan, tapi kalau ternyata kita ini jadinya nyinyir, jadinya jadinya kayak satir sama orang begitu ya. Nggak mau, kita nggak mau seperti itu. Firman Tuhan di sini ngomong, marilah kita saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Udah 2 kalimat itu aja. Kalau ternyata kita mendapatkan permasalahan dari orang lain yang curhat sama kita, biasanya kalau sudah persekutuan, komsel gitu kan curhat ya. Nah, betul ya Pastor Andrew? Pastor James Andrew. Biasanya kalau komsel curhat ya. Curhat, ngobrol, sharing apa, kehidupan apa. Jangan dijadikan sebuah bahan untuk gosip. Karena ini adalah lingkungan yang sehat, yang seharusnya bisa membangun satu sama lain, bukan malah dijadikan gosip. Banyak orang lain yang masih nggak ngerti persekutuan itu fungsinya apa. Apakah tebar-tebar masalah? Kan tidak begitu ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini untuk mendorong kita bertumbuh di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang ketiga, bagaimana kita menghadapi keraguan dan kekecewaan, melihat dari perspektif yang lebih luas. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat ini Bapak Ibu merupakan sebuah pengingat bahwa sebenarnya rencana Tuhan jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan dan rencanakan dalam dunia ini. Jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Slide berikutnya boleh? Nah, kalau Bapak Ibu suka fotografi, yang terlihat apa? Seorang wanita yang seperti meratap, ya, meratap melihat ke jendela, ya suasananya itu kayak sendu begitu, betul ya? Ini mungkin bisa disebut sebagai teknik fotografi point of view. Ketika point of view kita langsung kepada objek, suasananya seperti itu ya. Suasananya itu sendu, sedih, meratap. Ada sesuatu yang kalem begitu ya, warm seperti itu. Kemudian foto berikutnya, lanjutnya. Nah, ternyata ketika POV-nya kita mundur ya, yang terjadi apa? Ternyata memperlihatkan semuanya. Oh, itu ternyata hanya acting. Ternyata hanya teknik fotografi saja. Kalau deket ya langsung seperti ini. Kalau jauh, ternyata dia ada di home decor ya. Ada di home decor yang jualan kere begitu. Apa namanya? Tirai, Ya korden seperti itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah mungkin point of view yang kita bisa juga artikan adalah ketika kita ini melihat masalah dalam sebuah pintu. Wah, pintu di depan kita ada pintu nih. Masalah, saya kira masalah ini dalam pintu ini ada jalan keluar begitu. Saya coba buka pintu kok terkunci. Dilihat lagi pintu sebelahnya kok terkunci juga. Dilihat pintu sebelahnya lagi terkunci juga.
Itu menurut pandangan saya, point of view yang saya miliki. Perspektifnya saya cuma 3 pintu itu saja. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sadari bahwa point of view ini kita bisa lihat lebih jauh, ternyata ada kemungkinan pintu yang lain masih terbuka untuk kita. Kalau kita memahami point of view 3 pintu pertama ini mungkin jalan Tuhan bagaimana ya, pekerjaan Tuhan bagaimana ya, pekerjaan kita di kantor bagaimana ya, apakah bisa diselesaikan dengan baik, tertutup ternyata. Wah, nggak bisa, ini gimana ya ceritanya ya. Terus kemudian di sampingnya ada pintu lagi tertutup juga. Saya mau melayani kok sepertinya juga tertutup pintunya. Mundur ini untuk melihat posisi pintu-pintu yang ada di sebelahnya yang lebih lebar, yang lebih banyak lagi adalah bagaimana kita bisa introspeksi diri kita untuk kembali lagi punya kehidupan yang berkenan lagi di hadapan Tuhan atau tidak. Kembali lagi punya relationship yang baik lagi bersama dengan Tuhan atau tidak. Mundur. Kalau kita terus maju dan hanya fokus kepada 3 pintu, kita nggak akan menemukan jalan keluar. Tetapi kalau kita kembali untuk hidup punya relasi yang baik dengan Tuhan, masih ada kok pintu-pintu yang akan terbuka buat kita dan menjadi jalan keluar buat kita. Dan itu kita harus aminkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mundur ya. Mundur dalam arti kita ini bisa punya relasi baik lagi sama Tuhan atau tidak. Relasi baik sama Tuhan atau tidak itu ditentukan bagaimana ketika kita bangun. Sudahkah kita punya ucapan syukur? Bangun, sudahkah kita ketika kita bernafas ini langsung, puji Tuhan. Atau bangun langsung lihat TikTok. Bangun lihat story Instagram. Bangun lihat sopo iki sing ngechat aku malam-malam. Bangun siapa ini yang miss call saya ini. Milikilah ucapan syukur di pagi hari ketika kita bangun, puji Tuhan. Karunia Tuhan itu luar biasa, terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Dalam segala kehidupan kita, dalam satu hari itu, saya yakin pasti ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan ingin nampakkan buat kita. Enggak cuma pada saat pagi hari itu. Ya. Terlebih ketika kita memahami berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar harta, uang, atau sesuatu yang mungkin kita bisa miliki. Kita bisa bernafas itu juga berkat. Kita bisa melek itu juga berkat. Kita bisa ngomong itu berkat. Kita bisa menapakkan kaki di lantai ketika kita bangun tidur, ya, itu pun berkat. Tanpa merasakan sakit apapun, itu pun berkat. Sudahkah kita bersyukur akan berkat-berkat Tuhan yang sekecil itu? Yang kita pandang kecil, yang kita pandang sederhana. Sudahkah kita bersyukur dengan berkat-berkat yang demikian? Kalau belum mungkin kita perlu belajar lagi Bapak Ibu ya. Belajar mengenal Kristus bagaimana, mengenal kasih dan anugerah Tuhan, mengenal salib yang dikorbankan buat kita itu untuk apa. Kita harus bisa belajar lagi. Kemudian yang keempat, bagaimana kita bisa menghadapi kekecewaan dan keraguan, tetap berdoa dan berharap. Ini harus menjadi kebiasaan kita. Meski sulit, terus mencari Tuhan dan percaya bahwa Dia bekerja dalam segala situasi, itu harus ada dalam diri kita. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam situasi sulit, Tuhan
menunjukkan kuasanya melalui kelemahan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena gagahnya kita sebagai manusia. Tetapi karena keterbatasan kita dan kelemahan kita, justru kuasa Tuhan menjadi nyata. Mazmur 30 ayat yang kelima. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan mampu sebenarnya mengubah kesulitan-kesulitan kita itu menjadi sebuah sukacita. Kita percaya apa enggak? Kuasa Tuhan itu jauh melebihi dari pergumulan-pergumulan kita. Kuasa Tuhan itu jauh melebihi permasalahan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita percaya akan hal itu, Bapak Ibu? Sesaat saja dia murka, sesaat saja dia menghukum orang, sesaat saja dia akan memberikan bencana mungkin ya. Tapi dia baik seumur hidup kita. Sepanjang malam ada tangisan yang membuat kita ini enggak mampu untuk hidup lagi. Tapi sebenarnya ketika menjelang pagi ada sebuah penghiburan dan pengharapan yang baru lagi. Dan itu yang harus kita percaya Bapak Ibu. Bukannya malah menyudutkan Tuhan kalau sudah kita mengalami semua permasalahan kehidupan ini terus kita menyudutkan Tuhan. Tuhan kenapa sih kok kasih saya pencobaan? Tuhan kenapa sih kok kasih saya ini pergumulan yang seperti ini? Tuhan kenapa sih kok kasih saya ini hidup yang berat seperti ini? Kita nggak bisa melihat yang lebih luas. Bagaimana Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan kita. Yang kita lihat 3 pintu tadi. Kalau mau kembali ke ilustrasi sebelumnya. 3 pintu tadi. Fokusnya masalah. Gak bisa mundur. Terus lihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pohon tumbuh di angin yang kencang. Pasti pertanyaannya apakah akarku cukup kuat gitu ya. Pasti pertanyaannya bagaimana kalau ternyata angin ini bisa mencabut akar dari tanah seperti itu ya. Nah pohon pinus ini umum sebenarnya ada di Asia tropis begitu. Tapi juga ternyata ada di area California juga di sana, Amerika Serikat. Terus kemudian pohon bakau ada di pesisir pantai tropis juga. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya dari permukaan air itu ke atas tipis ya. Kalau tadi pohon pinus juga tipis. Terus kemudian cemara Monterey, pohon cemara Monterey ke atas itu juga tipis. Ya. Dan akan sangat gampang sekali terkena angin dan goyang sana sini, betul ya? Kalau sudah kena angin yang gede, terus kering dan dingin, membuat semua itu bergesekan dan akhirnya menimbulkan percikan api. Sampai akhirnya api itu juga menjalar kemana-mana dan seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di LA, California, kebakaran yang besar dan hebat itu. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Enggak. Kita akan hanya berpikir pendek saja, sempit, kalau ternyata kita mengatakan bahwa orang-orang yang terkena bencana adalah kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masalahnya di sana tidak semua orang yang tidak percaya itu ada di sana begitu ya. Artinya ada orang yang percaya, tapi juga ada yang orang yang tidak percaya. Tapi bukan artinya itu semua kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, kita terlalu jump into conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan.
terlalu cepat untuk menyatakan bahwa itu adalah takdir. Wah, ya. Terlalu cepat menyimpulkan bahwa itu adalah apa yang Tuhan mau. Tidak, Bapak Ibu. Dan kalau kita mau belajar lebih banyak lagi, mungkin ada faktor-faktor lain yang menjadi permasalahannya, ya. Ada faktor-faktor geografis, ada faktor-faktor politik juga yang terjadi di sana. Jadi tidak bisa kita mengatakan kebakaran yang mereka alami adalah kehendaknya Tuhan. Lalu kemudian pertanyaannya ya, bagaimana dengan tsunami yang ada di Indonesia beberapa tahun lalu, betul ya? Apakah itu juga kehendak Tuhan untuk orang-orang yang ada di sana? Oh, di sana juga ada orang Kristen loh, ya kan? Di sana juga ada orang percaya. Kenapa Tuhan masih kasih itu? Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki sesuatu yang baik. Faktor manusianya ini yang bikin masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita nggak mau menjadi orang-orang yang terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Padahal kita nggak kenal sebenarnya apa yang akan terjadi. Nggak tahu juga, mungkin bisa jadi nggak kenal Tuhan juga ya Bapak Ibu. Jangan sampai kita lebih cepat menyimpulkan karena itu tidak dikenan oleh Tuhan sebenarnya. Tuhan memberikan kebaikan. Tuhan memberikan kesempatan supaya kita ini bisa berpikir lagi, supaya kita ini bisa mengolah diri lebih baik lagi, memanage waktu dengan lebih baik lagi. Tuhan kasih peringatan iya, tetapi bukan untuk semua yang dialami oleh manusia yang adalah bencana itu adalah kehendak Tuhan. Seperti apa yang dialami Ayub. Ketika dia mungkin sudah menjadi orang yang saleh dalam semasa hidupnya, ternyata dia harus mengalami itu semua. Lembu sapinya diambil juga sama Tuhan, anak-anaknya juga semua diambil sama Tuhan. Tetapi bukan berarti itu adalah kehendak Tuhan. Hidupnya Ayub itu tetap saleh di hadapan Tuhan meskipun dia mengalami bencana demi bencana dalam hidupnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita atau mungkin bisakah kita memiliki kehidupan seperti Ayub? Meskipun bencana dalam kehidupan ini kita alami, kita tetap masih punya ucapan syukur. Kita tetap masih punya sanjungan yang tertinggi hanya untuk Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, milikilah kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Milikilah hidup yang selalu memberikan kita ini kekuatan untuk melihat kembali bahwa Tuhan itu berkarya lebih dahsyat dari setiap permasalahan kita. Pada akhirnya pujian dan syukur harus dapat mengubah fokus kita dari masalah beralih kepada Sang Pemberi berkat. Pujian dan syukur itu harus bisa menjadi pengubah fokus kita yang tadinya kita sumpek karena masalah, beralih kepada Sang Pemberi berkat yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita damainya, memberikan kita sukacita yang luar biasa. Sehingga yang muncul ini adalah pujian. Bukan muncul pujian tapi hatinya busuk. Enggak ya? Enggak kepengen ya seperti itu Bapak Ibu ya. Muncul pujian tapi benar-benar keluar dari dalam hati. Keluar dari dalam hati itu justru bisa memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Membuat diri kita senantiasa memiliki gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang menyenangkan lagi. Ngomong sama orang enggak nyinyir lagi, ngomong sama orang tetap dalam sukacitanya Tuhan, karena kita saling punya support system begitu ya. Kita kepengen jadi support system satu sama lain, betul Bapak Ibu? Kalau kita ternyata nggak jadi support system dengan saudara seiman kita, mungkin kita perlu cek
Sebenarnya kegunaan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini seperti apa? Harusnya apa? Apa yang harus saya lakukan ketika saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Caranya adalah dengan seperti ini Bapak Ibu. Dengan ketika kita mengucap syukur, kita fokus kembali sama Tuhan, kita fokus pada tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita katakan lewat mulut kita, yang kita pikirkan lewat kepala kita ini, hati kita, itu semuanya bisa memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Sandaran Jiwaku. Milikilah perenungan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Kesempatan yang Tuhan berikan membuat kita kembali melihat kuasa Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan itu menjadi kekuatan kami. Mohon ampunlah kepada Tuhan ketika kita mungkin merasa kuat. Mohon ampunlah kepada Tuhan ketika kita mungkin merasa diri kita ini bisa melakukan segala sesuatunya. Kita ini manusia biasa Bapak Ibu. Manusia yang lemah dan terbatas. Kita pernah punya keraguan. Kita mungkin sering juga punya kekecewaan dalam hati. Tetapi yang Tuhan perintahkan kepada kita, hadapi itu dengan kekuatan dari Tuhan. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Hatiku tenang bersamamu, Kau yang mengerti hidupku. Pertolonganmu sungguh terbukti sampai akhir nanti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau tetap Tuhan, walau daging dan hatiku lenyap, ku tetap percaya Kau berkuasa di hidupku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau
Kami bersyukur karena anugerah-Mu terus melingkupi kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi manusia yang lemah dan terbatas ini terus melihat bahwa kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami butuh kuasa dari Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, supaya Kau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami bisa hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami miliki dalam kehidupan ini, semua pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi di depan kami, membuat mungkin keraguan dan kekecewaan di dalam hati kami. Tuhan, kami percayakan semuanya. Engkau yang hidup, Engkau berkuasa atasnya, mengalahkan setiap pergumulan-pergumulan kami, sehingga kami hidup dengan penuh kemenangan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk salib Kristus yang Kau nyatakan buat setiap kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini melayani Tuhan dengan hati mereka. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau memakai mereka satu persatu, WL Singer Multimedia, tim gembala yang ada di tempat ini, dan juga jemaat-Mu yang hadir pun Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkuasalah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita semua baca katakan amin. Yang diberkati lewat firman Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Kami dari tim gembala dan seluruh jemaat BSD Church mengucapkan terima kasih banyak buat Pastor Eliezer Sutopo yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kita saat ini. Tuhan memberkati, haleluya. Saya mau menyapa buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di BSD Church. Boleh lambaikan tangan. Oh ada, haleluya, welcome home. Mungkin boleh berikan salam kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali, dan kami sungguh senang jika Bapak Ibu belum ada tempat beribadah secara tetap, boleh bergabung di BSD Church. Kita mau bertumbuh bersama, melayani Tuhan bersama. Haleluya. Kita akan mendengarkan, menyaksikan pengumuman. Silakan multimedia. Sungguh nyata di hidupku. Kami umat-Mu datang untuk menyembah-Mu, membawa syukur dan pujian bagi-Mu. Sungguh besar, sungguh mulia kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Berkat-Nya selalu. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan masuk dalam persembahan. Siapkan hati kita akan berdoa. Puji dan syukur Tuhan Yesus, yang hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, satu minggu ini Tuhan berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami. Kami boleh menerima berkat sukacita, damai sejahtera, berkat yang terbaik daripada-Mu, berkat jasmani, dan juga siang hari ini kami boleh menerima berkat rohani-Mu. Biarlah kiranya berkat yang telah kami terima di minggu ini Tuhan, sebentar kami mau mengembalikan persembahan ucapan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau mengembalikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah kiranya apa yang akan kami kembalikan kepada-Mu ini boleh berguna Tuhan bagi gereja-Mu ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, untuk memenuhi bangku-bangku yang kosong di tempat ibadah yang masih ada ini Tuhan, sehingga berkat-Mu selalu dilimpahkan bagi kami dan umat-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari bawa persembahan kita Bapak Ibu Saudara dengan hati yang penuh ucapan syukur pada Tuhan.
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Mari dengan bangkit berdiri bersama. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Say, give thanks, give thanks. Oh, give thanks. Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Jadi nggak salah ya, Pastor ya, kalau tadi saya ada pesan-pesan sponsor, titip pesan ya. Karena salah satu poin penting dari khotbah di dalam ibadah yang kedua ini adalah bertumbuh dalam komunitas yang kuat gitu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau tadi waktu Bapak Ibu datang di luar, Bapak Ibu bisa melihat ada orang-orang yang bawa signboard ini ya. Ini bukan
menawarkan pinjol ya, bukan ya. Ini bukan sedang menawarkan pinjaman online atau menawarkan apa, enggak ada Bapak Ibu. Tetapi ini adalah bisnis kerajaan Allah. Yang ditawarkan itu ialah kayu, salib, dan batu penjuru. Yang dicari itu bukan cuan materi duniawi, tetapi adalah keuntungan yang kekal, yaitu keuntungan ilahi, bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu di gereja kita ini ada yang namanya Care and Grow Community. Sesuai dengan firman tadi ya, kita walaupun memang mungkin ada tantangan pergumulan, tetapi kita mau tetap berfokus ya, terus berakar, bertumbuh. Sama kalau kayak orang itu bertani Bapak Ibu, kadangkala ada hama gitu kan. Kadangkala ada masalah, ada angin badai gitu. Tapi apapun yang terjadi, kita mau tetap fokus, berakar, bertumbuh, dan berbuah ya. Lalu di sini juga ada signboard bunyinya in CG Community, dalam Care and Group Community. We are support and not judge. Kita mendukung, tidak menghakimi gitu ya. Jadi kita menolak yang gosip-gosip, yang toksik, yang apa itu kita tolak dalam nama Yesus. Tetapi kita terbuka kepada perkara-perkara yang baik yang berasal dari Tuhan. Lalu di sini kita juga rindu bertumbuh. Tadi saya sudah bahas sedikit. Bukan hanya bertumbuh, tetapi juga berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya ya, keep growing. Kita mau terus bertumbuh and become stronger Bapak Ibu. Kita jadi kuat. Karena hari-hari ini, tahun-tahun ini firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kita mau kuat dalam Tuhan ya. Dan yang terakhir, ayo Bapak Ibu semuanya apa? Join CG Community. Saya jamin pasti nggak akan rugi. Saudara pasti bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan, mengalami berkat yang berlimpah dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita sebelum kita menerima doa berkat, satu lagi ada tambahan, yaitu pada tanggal 23 Desember sampai 2 Januari BSD Church mengadakan perjalanan rohani ya, BSD Church Holy Land. Biasanya kalau Bapak Ibu sekarang lihat iklan tuh banyak iklan perjalanan rohani itu di atas 3.000, ini low season. Tapi nanti kita itu akan berangkat high season Bapak Ibu. Kita dapat harga bagus nih. Ya di bawah 3.000, 2.880. Dan ini sudah banyak yang mendaftar, sudah 20-an ya Pak, 20 lebih ya yang mendaftar itu ya. Jadi Bapak Ibu ayo ikut ya, doa supaya Tuhan tuh buka jalan, minta Tuhan itu undang kita untuk kita bisa mengikuti BSD Church Liland ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepada Tuhan yang hidup, dahsyat, ajaib, hebat, perkasa, kudus, agung, dan mulia. Tidak pernah berubah sekarang dan selamanya. Kami bersyukur dan kami mempersembahkan seluruh hidup kami. Bahkan tubuh kami sebagai sembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat ibadah siang hari ini ya Tuhan. Sungguh setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami diperlengkapi. Dan jadikanlah kami berkat ya Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, lewat hidup kami nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan gereja ini terus berjalan dalam visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berjalan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami percaya kalau Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami, bahkan bersamamu Tuhan. Kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kami mengangkat tangan kami mendoakan bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, penuh kemuliaan Tuhan, pertobatan terjadi di mana-mana. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, kami mengangkat tangan kami kepadamu, dan kami siap untuk menerima berkat yang terbaik. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kemuliaannya,
dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Segala rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, kuasa, penghiburan, kekuatan, hikmat Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan, bahkan sampai selama-lamanya, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Amen. Happy Sunday and God bless you. Shalom, shalom. Alami kebaikan-Mu, kasih setia-Mu sungguh nyata di hidupku. Kami umat-Mu datang untuk menyembah-Mu, membawa syukur dan pujian bagi-Mu. Sungguh besar, sungguh mulia, kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu. Oh, berkat-Nya selalu